Oke, selamat datang kembali di pembahasan kita. Sering banget ya, kita ngerasa udah ngomong panjang lebar, tapi kok kayaknya pesannya nggak nyampe gitu. Apalagi di zaman sekarang, banyak banget distraksi. Iya, betul banget. Nah, kali ini kita mau coba bedah nih bab 5 dari materi yang kita punya tentang 7 cara mengesankan. Biar komunikasi kita tuh nggak cuma sekedar info lewat, tapi beneran nempel di kepala. Siap, tujuannya berarti biar kita bisa lebih dari sekedar ngasih tahu, tapi beneran bikin komunikasi yang berkesan ya. Tepat. Kita mau bekali Anda nih, para pendengar, dengan 7 teknik praktis dari bab itu. Yuk, kita mulai aja bedah satu-satu. Oke, siap. Teknik pertama nih, analogi dan metafora. Kedengerannya simple ya, tapi kenapa sih ini bisa efektif banget? Karena ini tuh semacam eh, jalan pintas buat otak kita. Analogi itu kan nyambungin ide baru atau yang rumit ke sesuatu yang udah kita kenal. Jadi pemahamannya lebih cepat gitu. Oh, jadi kayak ngasih jembatan pemahaman gitu ya? Nah, ya, betul. Di sumber itu bahkan dibagi berdasarkan ukuran. Ada yang pecit atau pendek kayak duduk itu merokok gaya baru. Singkat, padat, langsung kena. Langsung kebayang bahayanya ya. Iya kan? Terus ada yang medium, misalnya buat jelasin supply chain yang macet, diibaratkan kayak jalan tol yang tiba-tiba menyempit. Oke, kebayang. Terus yang jumbo? Itu biasanya buat cerita pembuka. Kayak kisah gagalnya mobil Cadillac Cimarron dijadiin pelajaran buat produk baru. Panjang, tapi ngena banget pesannya. Jadi ukurannya tergantung tujuan ya. Tapi tadi disebut ada banalogi. Itu maksudnya gimana? Analogi basi gitu? Betul sekali. Hati-hati jangan pakai perumpamaan yang udah terlalu sering didengar, udah nggak ada efek kejutnya lagi. Harus cari yang seger dan relevan sama audiens kita. Oke, dicatat. Teknik kedua, label kreatif. Ini sekedar nama panggilan lucu aja atau gimana nih? Lebih dalam dari itu sih, label kreatif itu ngasih identitas yang unik dan gampang diingat ke sebuah konsep, kayak Brexit gitu kan? Oh iya, benar. Langsung kebayang isunya ya? Atau shrinkflation, nah itu kan juga label kreatif buat fenomena harga tetap, tapi ukuran produk nyusut. Atau yang cerdas banget tuh, aturan Pottery Barn-nya Colin Powell. Itu gabungin label sama analogi. Oh iya, kalau kamu pecahin, kamu yang bayar itu kan ya? Nah, itu dia. Jadi prinsip tanggung jawab dibungkus label unik. Bikin idenya jadi ringkes dan gampang disebut lagi nanti. Keren sih ini. Lanjut, teknik ketiga, ini unik nih, memelintir klise. Maksudnya gimana tuh? Ini mainin ekspektasi orang. Kita ambil ungkapan umum yang udah dikenal, terus kita ubah dikit, jadi maknanya baru, kadang jadi cerdas, atau malah lucu. Contohnya gimana tuh? Kayak di sumber itu, tajuk berita, Mother's Day Mismatch buat pertandingan tenis Riggs lawan Court. Itu kan mainin kata mismatch. Oh iya ya, jadi beda artinya. Atau istilah feeding frenzy diubah jadi seeding frenzy buat gambarin investor baru yang ikut-ikutan. Kuncinya di kejutan itu, bikin orang oh gitu. Menarik, menarik. Keempat, permainan kata. Ini yang kayak gimana? Ini soal nempatin kata-kata yang kontras atau saling lengkapin secara berdekatan. Jadi ada ritme atau penekanan khusus gitu. Kayak kutipan Michelle Obama itu ya. When they go low, we go high. Itu kan kontras banget ya. Betul. Atau Martin Luther King Jr. Bukan dari warna kulitnya, tapi dari isi karakternya. Kontras, color, dan konten. Di bisnis juga bisa kok. Misal, keamanan data itu prioritas utama sekaligus garis bawah kami. Ini bikin kalimatnya jadi lebih kuat dan nempel di kepala ya. Tapi nggak resiko kedengeran terlalu puitis atau gimana gitu di konteks formal? Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya emang di penempatannya, harus pas. Kalau pas, malah nunjukin kita tuh menguasai bahasa dan pemikirannya jernih, bukan asal main kata aja. Oke, oke. Lanjut dari kata ke angka nih. Teknik kelima, data dengan konteks. Kenapa data perlu konteks, bukannya angka udah jelas? Justru itu, angka seringkali abstrak. 100 Mbps itu cepatnya segimana sih? Baru kerasa kalau dibilang cukup buat unduh film HD sambil manasin popcorn. Iya bener juga. Jadi kebayang ya. Atau contoh lain, 700.000 botol Tabasco sehari. Banyak sih, tapi seberapa banyak? Nah, jadi lebih kebayang kalau dibilang cukup buat naruh 3 botol di tiap meja restoran di Amerika. Konteks visual atau pengalaman gini yang bikin data jadi hidup dan gampang diingat.
Sip, sip. Jadi jangan cuma lempar angka ya. Betul. Berikutnya, teknik keenam, definisi original. Katanya banyak istilah bisnis udah klise nih. Kenapa kita perlu bikin definisi sendiri? Karena definisi kamus kadang kaku dan kurang relevan langsung buat audiens kita. Dengan definisi original, kita nunjukin pemahaman yang lebih dalam dan fokus ke dampaknya buat mereka. Contohnya gimana tuh? Misalnya nilai. Jangan definisi abstrak, tapi jarak antara ekspektasi orang dari Anda sama apa yang beneran Anda kasih. Atau kemasan, itu kesan pertama yang Anda buat sama pelanggan. Kan langsung kerasa ya relevansinya. Wah, iya juga ya. Jadi lebih praktis gitu maknanya. Nah, terakhir nih, teknik ketujuh, membingkai ide kayak rumus matematika. Ini efeknya apa? Kesannya jadi logis, ringkas, dan kayaknya tuh pasti gitu. Hubungan sebab akibatnya jelas. Misalnya, makin beragam portofolio kami, makin kecil kerentanan kami terhadap pasar. Jelas kan polanya? Iya, kayak A sama dengan B gitu ya. Bisa dibilang gitu. Atau contoh dari CEO Airbnb waktu pandemi. Mall sama dengan Amazon, bioskop sama dengan Netflix, kantor sama dengan Zoom. Strukturnya simple, gampang diingat, dan ngasih kesan kepastian. Luar biasa. 7 teknik ini, analogi, label, pelintiran klise, permainan kata, data berkonteks, definisi original, sama persamaan matematis. Benar-benar senjata ampuh ya dari bab 5 ini, biar komunikasi kita nggak cuma angin lalu. Benar sekali. Ini bukan sekedar trik lah ya, tapi lebih ke alat bantu berpikir gimana cara ngerangkai pesan biar benar-benar nyampe dan yang penting diingat. Tinggal gimana kita pakainya secara otentik aja. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda para pendengar. Iya, coba deh pikirin ini. Gimana kalau di komunikasi penting berikutnya, Anda nggak cuma pakai satu teknik, tapi coba gabungin 2 atau 3. Misalnya, analogi yang dikasih label kreatif, atau data yang ada konteksnya, terus dibingkai dalam bentuk persamaan. Kira-kira efeknya gimana ya buat pesan Anda? Pasti makin lengket tuh. Selamat mencoba!